Jimmy Kimmel diberhentikan. Sebenarnya nggak diberhentikan sih. Lebih tepatnya kita akan coba bahas ini pelan-pelan ya. Tapi intinya adalah Jimmy Kimmel yang punya biasa acara Jimmy Kimmel Live itu nggak bisa kalian tonton lagi kalau kalian mungkin nonton di TV kabel atau nonton di YouTube. Hah? Kenapa bisa begitu, no? Itu semua ada hubungannya sama Charlie Kirk. Hah? Charlie Kirk? Ya, gara-gara Jimmy Kimmel baru-baru ini bikin statement yang cukup panas sehingga membuat dia tidak bisa lagi menjadi late night host show. Kok bisa begitu? Jimmy Kimmel's late night show canceled by ABC. All that happened. Jadi baru-baru ini Jimmy Kimmel itu secara resmi acaranya yang Jimmy Kimmel Live diberhentikan sama networknya, sama perusahaan yang ngebuat itu. Jimmy Kimmel's late night show was indefinitely suspended on Wednesday local time following his insensitive remark about the death of conservative activists. His comment prompted a group of ABC affiliated stations to pull programs from their lineup. Jadi baru-baru ini Jimmy Kimmel di episode terakhirnya sebelum dia di-suspend itu baru aja bikin semacam komentar yang dianggap sangat sensitif. Pertanyaannya adalah bagaimana komentarnya? Komentarnya kayak gini. With the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. Dan komentar tersebutlah yang menjadi peluru tajam untuk acara tersebut di-axe kalau bahasanya. Tapi kayaknya nggak di-axe juga sih, kayak diberhentikan sementara dulu, tapi nggak tahu kapan baliknya. Ya di-axe ya kayaknya. The decision was full with concern about the future of free speech in the US, particularly under the President Donald Trump's administration. Yes, keputusan ini tuh benar-benar menjadi sesuatu yang sangat kontroversial, lagi banyak diomongin sama banyak orang, dan sungguh-sungguh ngebuat Amerika ini jadi dipertanyakan banget. Lu ini katanya negara bebas, tapi kok jadi makin lama makin kayak nggak bebas. Mana nih First Amendment lu yang katanya bisa bikin banyak orang bebas ngomong nih? Nah, Jimmy Kimmel ini siapa sih? Jadi buat yang belum tahu, Jimmy Kimmel ini tuh adalah host di Late Night Show. Nah, Late Night Show ini adalah sebuah acara TV seperti ada di Indonesia juga ya, kayak gitu, topik ngobrol gitu loh sama bintang tamu, sama siapa gitu dan lain-lain, dan dilakukan secara live, dan ini udah menjadi tradisi Amerika dari kapan tahu. Dan yang paling terkenal sekarang dan cukup lama hadir itu adalah Jimmy Kimmel. Beda sama Jimmy Fallon, tapi dua-duanya sama-sama Jimmy, but itu juga jadi running gag, dua Jimmy menjadi dua host besar dari Late Night Show. But yang Jimmy Kimmel ini namanya Jimmy Kimmel Live, itu bener-bener show yang menurut gua gede banget lah secara angka. Udah 22 tahun airing, jadi 22 tahun tuh ya berarti dari tahun 2003. Ada 20 juta subscribers di YouTube-nya, 44 juta followers di Instagram, 3,4 juta followers di personal Instagram-nya. Udah ada 3.500 episode, bayangin 3.500 episode. Belum berhenti-berhenti, akhir sampai sekarang diberhentikan dengan kutip entah sampai kapan. Dan kira-kira penontonnya itu 1,7 sampai 1,8 juta average-nya rata-rata penontonnya pada saat dia lagi live. Wow. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah emang acaranya diberhentikan atau dipaksa berhentikan atau gimana? Nah, yang beredar di sini adalah intinya yang keluar pertama emang peringatan dari FCC. FCC itu kayak semacam badan pengawas dari pemerintahan yang ngurusin urusan broadcasting. FCC emang ngeluarin sebuah komentar yang cukup pedas gitu. Bahkan sampai ada videonya dia masuk ke podcast orang gitu. Yang intinya itu adalah sebuah hal yang cukup berbahaya untuk Jimmy Kimmel lakuin, dan itu adalah peringatan yang cukup keras untuk dia untuk no, don't do it again, don't make papa angry. And they have a license granted by us at the FCC, and that comes with it an obligation to operate in the public interest. I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel. Or, there's going to be additional work for the... Sampai akhirnya mungkin itu memberikan tekanan yang cukup kuat buat ABC networknya yang ngurusin acara Jimmy Kimmel Live, sampai akhirnya diputuskan untuk diberhentikan sementara dulu. Nah, apa hubungannya sama Charlie Kirk? Yang buat belum tahu, Charlie Kirk adalah seseorang so-called aktivis konservatif yang baru-baru ini meninggal karena didor. Gue udah bahas di video yang seperti ini. Jadi baru-baru ini si penembaknya itu ketahuan dan udah ditangkap. Nah, sebelum ditangkap penembaknya, banyak orang itu langsung menduga bahwa yang nembak dia itu pasti orang-orang yang memiliki seberangan banget lah point of view politiknya, yaitu adalah orang-orang kiri, orang-orang liberal, orang-orang progresif, orang-orang demokrat dan lain-lain. Yang secara stereotype orang-orang demokrat itu atau orang-orang liberalis, orang-orang progresif dan orang-orang kiri itu adalah orang-orang yang SJW, LGBTQ, imigran, warna kulitnya udah pasti nggak putih, kalaupun putih pasti nggak jauh-jauh dari mungkin SJW juga gitu atau LGBTQ juga. Nah, tapi ternyata nembak Charlie Kirk itu adalah orang putih. Walaupun kita nggak tahu apakah dia
Sebenarnya gue udah coba cari-cari ya, tapi nggak ketemu seksualitasnya dan lain-lain. Ada juga yang ngomongin katanya dia furry, tapi gue masih belum bisa nemuin dan masih diselidiki sama polisi. Tapi intinya banyak orang menduga kalau ini bakal imigran, bakal orang kulit hitam, tapi ternyata orang kulit putih, dan dia juga berasal dari keluarga yang konservatif. Nah, disitulah Jimmy Kimmel tuh kayak mengadres situasi ini yang dimana dia ini orang kulit putih, dan banyak dari pendukung right wing dan pendukung Charlie Kirk yang udah menduga-duga bahwa harusnya orang kulit hitam lah, orang imigran dan lain-lain, ternyata enggak. Mereka ubah narasinya jadi kayak coba cek seksualitasnya, coba cek dia dari dia furry apa enggak dan lain-lain gitu. Makanya komentar tadi si Jimmy Kimmel keluar dan itu dianggap tidak sensitif atau bikin marah banyak orang gitu deh. Yang mengakibatkan akhirnya ya Jimmy Kimmel tidak lagi bisa ada jadi host. Bukan karena dia nggak bisa jadi host, karena acaranya ditutup karena udah dapat peringatan. Dan ini yang banyak orang suka bilang gitu ya, yang sensor tuh ini bang dari acaranya sendiri segala macam. Iya, sensor itu terjadi ya karena ada teguran atau ada peringatan dari yang jagain gitu. Kayak gitu aja masih nggak ngerti masa lu. Jadi bukan si FCC-nya yang nutup acara, tapi gara-gara diperingatin sama FCC ditutup acaranya. Ngerti nggak? Dan sebenarnya ini bukan pertama kali loh komentar Jimmy Kimmel tuh pedes banget, terutama buat Trump gitu ya. Dia pernah bikin beberapa komentar yang cukup pedes juga loh buat Trump. Trump, he fired the commissioner of the Bureau of Labor and Statistics because he didn't like the job numbers she released. So he replaced her, and now we have a new round of numbers. And guess what? Those numbers are bad too. We added 900,000 fewer jobs than projected. Tapi tiba-tiba baru ini tuh kena gitu loh. Jadi kayak kesian. Jadi ya gitulah. Dan pencabutan izin dari Jimmy Kimmel itu juga membuat kolega-koleganya mungkin ya, atau sesama host late night show itu jadi kayak kesel, kayak kok gitu. We have another fun, hilarious, administration compliant show. Is that Jimmy Kimmel was suspended by ABC after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF. Dan tentu banyak orang merasa bahwa ini kayak makin mengancamnya free speech di Amerika, yang dimana orang nggak boleh komentar apapun gitu, walaupun komentarnya insensitif, walaupun mungkin komentarnya menyakiti hati orang lain dan lain-lain, tapi kayak mulai dibatasi. Kayak apa tuh ya? Dan akhirnya pun bukan cuma omongan dari para teman-temannya yang juga sesama late night host, tapi juga demonstrasi massa. Jadi rame kan, jadi makin banyak orang protes kan, jadi makin banyak orang pertanyakan kan. Ini bukan ngebelain orang kaya sebenarnya. Kalau kalian kan mungkin orang kaya dibelain segala macam, enggak. Ini the point is it's not. Ya mungkin ada beberapa dari prosesan fansnya Jimmy, gue paham banget. Tapi the spirit menurut gue yang bisa kita nilai adalah protes besar orang terhadap free speech yang katanya bakal dijaga dan dilindungi dan dijamin, tapi malah di Amerika di butcher. Tentu saja kemarahan ini semua akan mengarah kepada siapa? Kepada Donald Trump. Dan apa komentar Donald Trump terhadap situasi Jimmy Kimmel? In response to Kimmel cancellation, Trump renewed his criticism of Fallon and expanded to include Seth Meyers, arguing that they too should be taken off air. I think Brendan Carr is an incredible American patriot with courage. You know, it used to be, I remember in the old days that networks would have to get licensed, relicensed, and it was always a big deal. You know, they had to show honesty and integrity. So yeah, itulah yang terjadi sekarang sama Amerika, di mana kebebasan berbicaranya makin dipertanyakan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ada kritik atau ada koreksi? Silahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol, klik channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan iya, gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok, karena mungkin ada update, mungkin Jimmy udah boleh lagi, mungkin ada Trump ngomong lagi. Itu biasa juga gue bantu update di story-story gue di Instagram atau di video-video di TikTok. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Update, udah balik noh. Bye, thank you.